Nah, menurut versi Ahmed, apa sebutkan ibu contoh
Aku aja. Ya. Menurut saya kelompok sangat lucu. Ya. Menurut Ahmad, kelompok itu sangat lucu. Yang dibilang Ahmad itu termasuk opini. Itu kan pendapat dari sisi Ahmad. Habis. Nah, lanjut kita masuk kepada peran opini dalam dunia digital. Nah, peran opini dalam dunia digital itu terbagi tiga. Yang pertama, media sosial, pengaruh opini dalam keputusan, dan opini dan berpikir kritis. Nah, media sosial, peran opininya adalah media sosial itu memungkinkan berbagai pandangan dan interaksi dengan orang lain yang memiliki pandangan serupa atau berbeda. Nah, dalam dunia media sosial tidak mungkin semua orang memiliki satu pandang, banyak pandang. Nah, makanya dalam opini media sosial itu memiliki peran. Selanjutnya, pengaruh opini dalam keputusan. Dalam pengambilan keputusan, opini itu mempunyai pengaruh seperti membeli produk, menonton film, atau memiliki politikus. Selain itu, pengaruh opini dalam keputusan dapat menjadi sumber informasi penting bagi pengguna internet. Selanjutnya, opini dan pemikiran kritis. Nah, bagi siswa, terutama anak-anak yang ada di kelas ini, pentingnya belajar opini itu untuk membedakan antara opini dan fakta, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menilai opini yang mereka temui di online. Nah, misalnya anak-anak mendapatkan informasi atau mendapatkan informasi. Nah, terus anak-anak mempunyai pendapat dari informasi tersebut. Apakah anak-anak langsung memberikan ke orang lain atau anak-anak simpulkan dengan pendapat anak-anak? Nah, kalau misalnya
Opini itu merupakan pendapat. Nah, pendapat itu belum pasti benar, belum pasti salah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang fakta. Nah, materi kedua itu tentang definisi fakta. Apa tadi fakta? Informasinya. Bacakan Fajar. Apa fakta Fajar? Informasi atau pernyataan yang dapat dibuktikan secara objektif yang tidak dapat disangkal. Nah, fakta adalah informasi atau pernyataan yang dapat dibuktikan secara objektif dan tidak dapat disangkal. Nah, fakta kenapa tidak dapat disangkal? Karena fakta itu kita nampak dia ada dan disertai dengan data. Nah, kalau udah ada data berarti informasinya itu fakta. Seperti contoh, bumi mengorbit matahari. Terus air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Itu fakta atau opini? Fakta. Nah, fakta juga memiliki 3 peran. Yang pertama yaitu dasar pengetahuan, yang kedua fakta dan berita, dan ketiga pemecahan masalah. Yang pertama dasar pengetahuan. Fakta membantu dasar pengetahuan yang dapat diandalkan. Mereka digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan, mengevaluasi informasi dan memahami dunia. Selain itu, fakta dan berita yang dapat dipercaya berdasarkan pada fakta yang diverifikasi. Memahami fakta membantu kita mengidentifikasikan berita palsu atau hoax. Maksudnya, Anda sudah paham dengan fakta dan sudah diverifikasi. Nah, gunanya misalkan nanti Anda mendapatkan informasi dari luar, nanti Anda udah keluar nih dari SMP. Udah keluar dari SMP itu nanti teman-teman bilang, sini lah aku ada punya informasi. Misalkan seperti itu. Nah, Anda harus mengidentifikasi dulu, memverifikasi dulu apakah berita yang dikasih teman itu merupakan fakta atau palsu. Yang ketiga, pemecahan masalah. Fakta digunakan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini dapat terkait dengan berbagai topik dari sains hingga politik. Nah, sampai pembahasan Ibu sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Paham semua? Baiklah, kalau misalnya paham tentang peran opini dan fakta, Ibu akan mengadakan kuis. Silakan keluarin buku kertas selembar. Nah, setelah itu menjelaskan pengertian fakta dan opini, Ibu akan memberikan kuis. Mematikan. Tapi kita mau kuis. Nah, kuis Ibu tentang fakta dan opini yang tadi. Soalnya nomor 1. Ya, baca soal pertanyaan nomor 1. Berikanlah Ibu, tuliskanlah atau buatkanlah 3 contoh. Tuliskanlah atau buatkanlah 3 contoh dari opini. Ya, tuliskanlah atau buatkanlah 3 contoh opini atau dari opini. Soal nomor 2. Buatkanlah atau tuliskanlah 3 contoh fakta. Ya, Bu. 3 contoh fakta. Soal nomor 3. Soal nomor 3, jelaskanlah perbedaan opini dan fakta. Tuliskanlah, jelaskanlah perbedaan opini dan fakta. Silakan dibuat. Ya, silakan dijawab. Kan tadi Ibu udah ngejelasin apa itu opini, apa itu fakta. Sudah Ibu sebutkan juga contohnya seperti apa.
dari hasil kuis tadi yang Ibu baca, semuanya Ibu tengok Ananda paham apa yang disebut dengan fakta, apa yang disebut dengan opini. Ananda juga bisa menjelaskan perbedaan fakta dan opini, juga bisa memberikan contoh tentang contoh fakta apa, contoh opini apa. Ibu rasa Ananda sudah memahami materi pada hari ini, di mana capaian pembelajaran hari ini tercapai? Dengan opini dan fakta? Nah, baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, capek? Tidak. Tidak capek? Tidak. Mau relax terlebih dahulu? Iya. Silakan ginikan tangannya dulu. Kita relax terlebih dahulu. Kalau capek silakan relax. Tapi tidak ada yang berjalan, silakan relax terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya? Nah, baiklah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Atau ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tentang opini. Nah, sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, opini itu adalah pandangan atau pendapat subjektif seseorang tentang suatu masalah kejadian atau topik tertentu. Seperti contoh, saya suka warna biru. Nah, selain itu, opini juga memiliki beberapa peran. Yang pertama, media sosial. Yang kedua, pengaruh opini dalam kesimpulan. Dan ketiga, opini dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya, opini juga memiliki 3 etika. Etika opini dalam dunia digital. Yang pertama, menghormati pandangan orang tua. Yang kedua, berbicara dengan etika. Yang ketiga, verifikasi informasi. Nah, selanjutnya, fakta. Fakta merupakan informasi atau pernyataan yang dapat dibuktikan secara objektif dan tidak dapat disangkal dan diiringi dengan data. Seperti contoh, bumi mengorbit matahari. Nah, fakta juga memiliki 3 peran. Yang pertama, dasar pengetahuan, fakta dan berita, dan pengambilan keputusan. Nah, setelah Anda mempelajari semua itu, dapat disimpulkan nanti kalau misalnya Anda mengeluarkan pendapat, berpendapat dalam organisasi, atau berpendapat dalam masyarakat. Tadi udah kita bicarakan ada 3 peran, terutamanya